Catatan si bulu. Menikmati pagi, sore, dan malam, secangkir kopi panas, santai tanpa batas. Lalu ada Sir Denny bernyanyi, Mocha bernyanyi lagi, musik indie di TV. Menikmati pagi, sore, dan malam, Pamungkas live Instagram, Kunto Aji Twitteran. Ntar dulu, kok kagak ada gue nih? Perasaan menikmati pagi, sore, dan malam, Jimmy Buluk siang. Kenapa jadi Pamungkas? Kenapa jadi Kunto Aji? Ada penggerangan. Cabul! Yang Twitteran Otong. Kenapa jadi siapa tadi? Kunto Aji. Kunto Aji. Wah, tapi apa kabar Anda? Baik, Yes. Akhirnya bintang tamu gue cewek, coy. Ya Allah. Buset. After all this years, sih udah baru episode 35. Dari kemarin yang datang cewek baru 2 ya. Baru Melanie Subono sama Dara. 3 Dara sama Hannah Madness. Irvin. Oh, Irvin baru 4. Baru 4. Banyakan batangnya. Tapi akhirnya ada Endah hadir di sini di catatan si Buluk ya. Asik. Di request cabulur dan cabulis akhirnya lo terrealisasi. Endah bisa hadir dikarenakan jadwal yang padat. Ya kan? Nah, aku pengen tanya seperti tadi, kenapa diganti sudah? Udah nggak in ya? Sorry lo Mas Bulu. Sorry ya Bang Jim. Udah ketuaan kita, friend. Aduh. Jadi sebenarnya kan liburan indie itu adalah ibaratnya kayak project request. Ya. Jadi ada satu platform yang kemudian menawarkan lagu itu di re-release ibaratnya dengan berkolaborasi. Ya. Akhirnya nama yang muncul adalah Villa Talisa, Oke. gitu kan. Oke, habis itu ya udah kita kolaborasi, udah sampai di studio, udah maksudnya kan dia udah ngulik juga segala macam. Terus tiba-tiba tercetus lah, maksudnya ini ide gua, Mas Resa bilang ke dia, Fir, kalau misalnya emang liriknya mau diganti boleh loh, karena kan gini ya. Ketika kolaborasi, asiknya tuh kan sebenarnya kalau setiap yang diajak kolaborasi tuh punya connection sama karyanya juga, gitu kan. Nah, gua nggak yakin juga Vira kenal personal sama si Otong ya. Tong, dengerin Tong. Sorry ya Tong, bukannya gitu tapi kayak gitu kan, maksudnya dalam artian mungkin kalau dia menyanyikan yang which is kayak temannya dia yang dia tahu personal, jadi bagiannya dia dinyanyiin dengan orang-orang yang dia kenal, okay. akan lebih enak Ya, benar. gitu. Akhirnya ya udah kalau misalnya mau diganti boleh. Terus dia bilang, aduh Mbak Enda terima kasih banget, soalnya aku juga kepikiran begitu. Emang anaknya kan juga kreatif ya. Yeah. Jadi emang benar-benar pengennya tuh kita chemistry, ayo bareng deh. Ketika kita collab tuh nggak cuman kayak oke, gua rekamin musiknya, lo datang ke studio nyanyi selesai. Males banget kalau kayak gitu. Tapi ada satu keterikatan sama karyanya itu yang asik gitu. Nah, ini kalau tuh lagu di remake-nya lagi pas di pandemi, mungkin Jimmy Buluk siaran bisa diganti tuh ya. Jadi Jimmy Buluk YouTuber. Bener juga. Iya. Masalahnya gue baru bikin pas bulan Agustus kita bulan baru Agustus bikin. ya. Iya, gue tuh bulan Agustus rilis kalau nggak salah gue. Liburan indie. Iya. Tapi lu dari kemarin kan gue nyari jadwal Endah, my friend. Buset nih para cabulur dan cabulis. Dari 3 bulan lalu. Iya enggak. Akhirnya baru terrealisasi. Bos, gue baru kosong tanggal sekian nih. Nah, ini dia nih akhirnya. Emang lagi ngapain sih, Nah? Iya, gue tuh surprisingly ya dipikir kirain kayak kalau nggak pandemi tuh bakalan banyak waktu gitu ya. Ternyata nggak juga. Kerjaan studio, ada rekaman, terus ternyata banyak sistem-sistem ya misalnya kayak hal-hal yang emang gue yang biasanya kerjain tuh ternyata masih perlu gue rapiin sedikit. Terus Earhouse kan juga baru buka tuh kemarin setelah 3 bulan awal pandemi Dari tuh Maret kemudian ya, buka. tutup ya? Maret tutup. Habis itu bulan apa ya? Kalau nggak Juni, Juli buka. Nah itu, wah kan harus ngerapiin banget. Nah itu tuh lumayan agak ribet tuh. Maksudnya dalam artian berarti harus dedicated lagi ke situ kan. Karena nyiapinnya tuh memang Earhouse tuh akhirnya harus protokol, harus A, B, C. Banyak banget lah hal-hal yang kayak gitu. Terus tadi kan Earhouse buka di bulan Juli kemarin ya berarti? Juli. Dan gue pernah, jadi gini, para cabulur dan cabulis, waktu pas di saat gue lagi sempat goyah, ya kan, orang yang menyemangati gue adalah si Peler, Denny Casmala, gitu. Nah, waktu itu lagi ada sebuah komunitas yang masih aktif, GTS,
Yoi. South Tangerang gitaris. Asik. Gitaris Tangerang Selatan. Nih enggak. Jadi gua sama Taras sama Dencas diajak ke Ear House untuk gua di sana sharing dan segala macam. Jadi Ear House tuh boleh dibilang tempat gue pertama kali akhirnya nyoba lagi untuk berkarir lagi. Gitu. Yes. Nah, sekarang Ear House udah buka tapi masih belum seperti awal kayak waktu dulu. Belum ya? ada kegiatan komunitas, belum ngumpul-ngumpul, jadi benar-benar hanya dine in aja. Nah, kalau si Om Iwan datang, ini kapan? Iya sih. Nah, ini nih menarik nih. Jadi Ada Iwan Fals tuh. Fals datang ke Ear House ya ampun. Itu juga gue kaget sih. Jadi sebenarnya waktu itu kita kan akan terlibat dalam satu buah kolaborasi ya waktu itu di tempatnya Om Iwan. Nah, kemudian di satu waktu Om Iwan tuh kan kita latihan tuh ke Lewinanggung. Iya, tapi enak banget kan tempatnya. Oke, latihan sana. Terus si Om Iwan bilang, wah suatu hari saya udah denger nih soal Ear House, cerita dia. Terus udah gitu, suatu saat saya mau ya ke sana berkunjung gitu. Terus gue pikir kan basa-basi. Ternyata dia tuh the man with the word gitu. Bener. The man with his word. Jadi dia ternyata beneran. Jadi waktu kita tuh harusnya ada latihan lagi. Terus dia bilang, Endah, aku latihan di sana ya. Oh, oke Om, ya udah gitu. Ya udah, jadi dia datang dengan bis turnya itu ke Ear House yang kecil. Terus kemudian dikeluarin tuh. Jadi bawa semua tuh drum, bass, pokoknya semuanya sampai monitor sampai mixer dibawa semua tuh. Jadi satu Lewinanggung kayak dibawa semua si Iwan ke Ear House. Gue yang kayak wah gila nih, ada dewa gua datang ke sini gitu kan. Tapi lu ketemu Iwan Fals tuh perasaannya gimana sih? Nah, kalau gue kemarin kan gue ngefans dia dari kecil. Bahkan semua lagu-lagu si Superglad yang gue tulis tuh memang terinspirasi dari lirik-liriknya Om Iwan. Gue pas ketemu dia kemarin di Lewinanggung, itu waktu ngobrol-ngobrol, itu gue nggak bisa ngomong, gue speechless. Gila ya. Aduh, gila mau nangis gue, tensin. Mata gue udah berkaca-kaca ya kan. Cikal mah cengangas-cengenges doang. Cikal tuh yang cengangas-cengenges doang. Bersyukurin lu tuh babe gue. Gue cengang doang, kata gue diem aja. Terus tapi dia tuh malah emang gue bilang the man with the words. Jadi kayak misalnya ngobrol-ngobrol, lu sini ngobrol-ngobrol. Lu kita pernah deket dulu. Orang kita pernah nanam mangrove bareng-bareng. Oh iya, jadi inget yang udah berapa tahun lampau. Dia masih inget bahwa gue sama dia pernah nanam mangrove. Nah, gue ketemu dia benar-benar speechless. Iya kan? Lu ketemu dia gimana nah? Nah, gue tuh aneh, ada hal yang aneh sih. Gue juga ngefans banget kan. Maksudnya ya siapa yang nggak terinspirasi sama beliau gitu. Cuman ketika gue sampai sana tuh orangnya warm banget. Maksudnya gue kayak kenal udah lama gitu. Nggak, kan kayak gue sampai kayak males main gue. Pengennya ngobrol. Kayak udah kayak enak banget ya ngobrol apa santai enak gitu kayak udah kenal lama. Terus dia kayak nggak nggak ada jarak gitu loh. Nah, sih enak banget. Kayak ngomong sama babe atau sama kalau gue kayak ngomong sama abang. Iya. Jadi waktu itu kan si Om Leo bikin acara tuh Miss King Miss Queen. Oh iya. Si Danila sama Jason Ranti. Surprise guestnya adalah Om Iwan. Nah, gue kesana bolak-balik kan. Nah, terus tiba-tiba Om Leo bilang, "Brat, lu nge-LO-in Om Iwan aja, deal." Asli, gue nahanin rokok itu 2 jam lebih di ruang tunggu. Gak bisa ngerokok, mau kemana-mana gak bisa. Rela dah, gue ngobrol dah. Dari ngobrol politik, ngobrol masa muda, sampai lirik semua. Akhirnya gue tahu semua liriknya. Gila. 2 jam gue di ruangan itu nungguin. Wah, apa yang gue tanya kejawab. Bahagia banget. Asli. Padahal waktu pas Sondrenalin pernah gue manggung sepesawat. Dia duduk sebelah gue. Anjing, ngomong apa nih gue? Udah keder gue. Nah, di Ear House gue denger itu ada boleh dibilang kelas menulis lirik, songwriting apa gimana sih? Iya, songwriting, kelas nulis lagu. Sebenarnya bukan kelas ya, lebih kayak ngumpul-ngumpul komunitas lah. Jadi itu berawal di tahun 2014 kalau nggak salah. Awalnya dari kelas gitar. Cuman karena gue nggak selihai Tino dan Priscilia, si anak-anak ketemu Tino. gitar klub Ear House ya. Akhirnya mungkin interest juga, gue akhirnya shifting tuh dari yang kelas gitar ke kelas nulis lagu. Dan ternyata banyak yang suka gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh terbuka banget lah ini komunitas ini, siapa aja yang mau datang, one hit run juga bisa gitu, hit and run tuh ini bisa. Seminggu sekali nah? Seminggu sekali. Used to be ya, waktu sebelum pandemi. Seminggu sekali, setiap hari Senin malam pasti gue ada di situ. Jarang banget gue bolos karena gue ngerasa gue juga butuh itu.
gitu. Kayak gue butuh sharing, gue butuh dengerin musik-musik dari anak-anak teman-teman ini gitu kan. Dan mereka tuh biasanya datang, aku punya lagu kayak gini, entah kadang-kadang ada yang baru ditulis atau misalnya ada lagu yang belum selesai minta masukan, atau ada lagu yang memang udah pernah ditulis tapi belum pernah dimainin, mereka mainin, dijelasin tuh lagunya kayak apa. Wah, dari situ tuh ternyata gue mendapatkan banyak masukan dan mendapatkan banyak insight gitu. Nah, ini kalau kapan nih kelar pandemi ya? Gue pengen ikut itu. Iya, lu mesti ngasih sharing-sharing tips-tips juga tuh. Kemarin sharing lewat Instagram sih, jadi kayak itu antara baca komen sama emosi ininya, kalau ngomong langsung kan enak. Iya. Kali bulan depan udah naik. Mudah-mudahan ya kita lihat nanti. Udah-udahan, amin. Nah, dari kecil, kalau gue cita-citanya my friend, ya standar anak kecil dulu ya, cita-cita pengen jadi pilot, ya kan, pengen jadi presiden kadang-kadang. Tapi Enda cita-cita dari kecil pengen jadi musisi. Iya benar. Kok lu bisa nah? Udah mikir pengen jadi musisi? Itu gue ada keluarga musisi kah? Nggak ada banget. Sebenarnya tapi nyokap gue main gitar sambil nyanyi. Oke. Terus tante gue masih bule dan bude gue adik-adiknya nyokap juga biasanya nyanyi sambil main gitar. Jadi mereka tuh kalau arisan selalu nyanyi main gitar tuh, nyanyinya Everly Brothers, Beatles, terus ya pokoknya Moon River gitu-gitu lah, main-main gitar gitu. Jadi asik lah. Nah, cuman emang gue setelah gue belajar gitar lebih dalam ya, SMP tuh gue kenal Paul Gilbert. Lu les waktu itu? Waktu itu SMP belum, SMP udah les gitar udah. Cuman kalau belajar emang gue dari kecil. Dari teman-teman nyokap dan teman-teman abang gue. Ingat nggak lo lagu apa yang pertama kali lo belajar? Bukan Always Summer kan? Always Summer anak gang banget soalnya. Kan? Asik. Asik. Yuk itu. As bright as beauty. Ya, itu anak gang banget itu. Kalau lu apa nih, ingat nggak? Gue ingat ya, selain lagu anak-anak ya Pak Teta, tapi gue ingat gue pernah kelas 3 apa kelas 4 SD, gue udah manggung dan gue bawain When the Children Cry pakai akustik. Itu juga tongkrongan kan. Gitu nih. Iya. Yes. Nah, itu gue bawain When the Children Cry tuh karena bisa sambil nyanyi kan. Jadi emang gue dari kecil emang ternyata gitar tuh ngiringin gue untuk nyanyi. Jadi When the Children Cry itu terus gue diterangin liriknya sama abang gue, kakak-kakak gue sama nyokap gue, ini liriknya bagus nih. Ini ceritanya tentang impian seorang anak kecil, keluarga, tuh apa segala macam gitu-gitu. Vokalis pindah sih. Sama Ayu Asari. Ayo ya kan. Oh Mike, boleh lah mari-mari. Iya, Mike, aduh. Mike Trim kapan nih kesini nih? Makanya, Mike boleh lah kemarin kita ngobrol. Iyalah. Ya, Kak, lagunya dia siapa yang tak kenal? Banyak fansnya pasti. Apalagi itu tuh, you all I need beside me, buset. Gue orang pacaran di zamannya pas itu. Itu kan? Ya, enggak, tapi unik loh. Lu tiba-tiba dengerin Paul Gilbert tadi, ya kan? Di saat lu bawain lagi. Yang ngasih tahu siapa Nat? Harus dengerin kayak ini dengerin Paul Gilbert. Oh iya, abang gua. Gua terpaut sama abang gua tuh 9 tahun kan. Jadi era Metallica tuh gua kecil, SD tuh era Metallica, Sepultura, Pantera, terus Napalm Death itu lagi Testament. Nah, terus kemudian shifting yang halus-halus ke yang hairband lah, Poison. Kan? Terus Gilbert. Van Halen is like wah gila sih. Nyokap gue juga suka banget Van Halen. Nah, nyokap gue tuh tipikal yang ngikutin referensi anak-anaknya. Oke. Jadi memang ketika abang gue suka sama White Lion, ya udah nyokap pagi tuh dengerin White Lion. Enak bener. Mak gue nggak usah Sepultura diputerin Europe kayak budak. Padahal cuma gitu. Gitu jadinya. Emang dari abang gue dan emang nyokap gue juga akhirnya ngikutin referensi abang gue. Abang lu tapi nggak main musik nah? Abang gue main gitar aja, dia nulis lagu juga. Maksudnya dalam arti cuman, nah gue terinspirasi nulis lagu juga sama dia lah, karena dia yang awal-awal ketika dia SMA ketemu teman-temannya nulis lagu, terus bawa teman-temannya ke rumah ngajarin gue main gitar, itu surga banget sih at that time ya. Gue ngerasa kayak wah, gue beruntung ketika gue SD gitu, terus ketemu teman-teman abang gue, terus mereka main-main drum theater apa gitu, ngajarin gue satu not. Pas sekarang lu udah jadi musisi, bahkan merilis album, keluarga ngomong apa kayak abang lu? Gue menyangka nggak mereka akan lu seperti sekarang?
Gue tuh dari dulu biasa dilepas sama keluarga gue kan. Jadi gue mau ngapain aja tuh terserah. Cuman emang gue tuh kayak apa ya? Mungkin nyokap gue tuh sebenarnya ada satu hal sebelum waktu nyokap masih ada. Katanya tuh kamu tuh anak yang nggak diharapkan dulu. Oh, terus? Iya, karena bocor waktu itu. Oh, oke. Kejadian tiba-tiba tekdung nyokap kan. Cuman nyokap bilang kamu tuh sebenarnya anak yang nggak diharapkan. Mama waktu hamil kamu sedih. Tapi ternyata kamu yang bisa wujudin mimpi mama, bisa main gitar sambil nyanyi gitu. Jadi emang ternyata apa ya, kayak nyokap tuh seneng banget ketika memang, meskipun waktu itu gue belum keluar album ya, waktu itu baru bikin doang sama Reza, cuman beliau udah keburu nggak ada. Cuman gue yakin banget gitu bahwa sebenarnya apa yang gue lakuin sekarang tuh sebenarnya semua orang di keluarga gue tuh memang tahu bahwa gue tuh kesini gitu. Karena dari dulu gue suka itu. Gitu. Lu ingat nggak gitar pertama lu apa? Gitar pertama gue Yamaha ada. Bagusan di. Yamaha klasik yang CG 500 ya. Iya. Tapi itu gue pakai tuh gitar nyokap itu yang gue pakai di video liburan ini di Viratalisa itu. Itu tuh gitar pertama. Dari pertama tuh ya. Iya, dari tahun 83 gue waktu lahir gitar itu udah ada, itu bahkan dibeli sebelum tahun itu. Mantep. Gitar gue belajar Allegro, beli di pasar rumput. Iya enggak? Senara segini nih tingginya, mencetnya buset nih. Allegra. Buset, mencet senara juga udah kayak mencet badak gitu, kerasnya. Senar piramid ya? Piramid. Yo, itu. Buset, udah. Piramid ketengan. Ketengan lagi. Kalau udah pas abis kena Allegra, terus tiba-tiba dapet gitar bagus. Lembek amat nih gitar gitu. Tapi tahun 99 lu ngikut festival Fender sebagai satu-satunya peserta wanita. Kok lu tahu sih? Ini dapat dari mana nih sumber-sumber ini nih? Gila Cabul nih. Boy. Gila. Cabul Boy itu risetnya boleh dibilang sampai KPK siapa yang korupsi tahu Cabul Boy. Gokil nih. Gitu. Tahun 99 lu ngikut festival Fender dan satu-satunya peserta wanita. Oh iya tuh tahun segitu ya. Ya jadi waktu itu Citra Inti Rama mereka bikin festival, ada Fender Festival, ada drum, ada bass. Memang waktu itu gue jadi peserta cewek perempuan satu-satunya sih. Itu yang encourage nyokap juga tuh. Oke. Jadi nyokap itu emang selalu ada siaran radio yang terus nelpon radionya, Endah kamu nanya gitu. Misalnya waktu itu Topati di wawancara. Terus kayak misalnya nyokap tiba-tiba lihat ada kayak gini-gini, nyokap yang ngasih info, terus gue disuruh waktu itu pendaftarannya di Serenata. Oh, sini ya? Iya, Fatmawati di Serenata. Ya udah gue ke Serenata, ke situ. Terus gue kan mungkin beda sama anak sekarang ya. Dulu tuh kita tuh gaul tuh kalau nggak ke toko musik kan studio ya. Nongkrong aja di situ. Ketemu sama ngobrol sama yang jaga toko, ketemu sama orang yang beli, ngobrol, udah kenalan, tukeran nomor handphone, main kan gitu ya. Ya, jadi emang salah satu kenapa gue pengen ikut Fender Gitar Festival itu sebenarnya for the sake of nyari teman-teman yang emang sama-sama suka gitar. Ya udah dengan gitu gue bisa belajar lebih banyak gitu. Karena kan susah juga ya mau nyari di mana lagi. Gitu. Ada yang udah musisi yang udah ngetop di zaman itu terus tiba-tiba lu ketemu? Itu jurinya 3 orang. Siapa? Ian Antono. Buset. Ian Antono Doni Suhendra. Buset. Sama Edo Fudu. Wow. Disitulah gerbang gua untuk ketemu dunia gitar yang profesional tuh kebuka. Karena waktu itu gue nonton show-nya Doni Suhendra, terus kemudian ngobrol, dikenalin. Kan kadang-kadang gitu ya, datang ngobrol backstage, udah nih saya kemarin, kenalin sama yang lain gitu. Itu Edo Fudu sampai sekarang tuh masih punya itu tuh GMP1 Marshall. Oh iya, Marshall. Dok. DM dok. Gue lagi nyari GMP1 sumpah. Itu legend sampai itu. Gila. Nah, dan boleh dibilang ini Speak Up nih, kita lagi syuting di Nok ini Basecamp Speak Up, di mana Speak Up juga mengcover lagunya Fudu ya. Sampaikan salam untuk dia. Nah, itu di cover sama lagu Speak Up juga. Sama lagunya sama Speak Up, lagunya Fudu. Bagus banget. Ada Ian Antono coy. Wow. Itu dia. Wow, itu gila sih. Apa itu susu anakku? Tapi kalau mau susu kita ini ada susu apa nih? Ada Karena Rasa, bukan brand. Ini coklat bercerita. Ini ada bercerita normal. Lu memang gue mau coklat? Coklat boleh. Coklat. Gue bagian kopi nih, men. Terus buat ini juga nih kalau yang pengen, masih hangat lagi, kita makan. Ini sikat lah. Kacamatanya mana gue nih? Ini banyak ya, kirim-kirim. Shawarma aja. Luar biasa loh itu acara. Jadi catatan si Buluknya
saling membantu, teman-teman membantu kita juga di sini para Cabul Boys dan gue sendiri yang belum makan 5 hari ya kan. Gitu. Dapat kiriman makanan dari Sawarma aja ini kebab ya. Lu bisa nih Instagramnya di sini nih. Nih, nah ini juga si Karena Rasa Instagramnya di sini. Nah. Enak men. Mantap. Kalau sampai kita lanjutin ngobrol, gue minum dulu bentar. Jadi ya ini kita lumayan kan setiap syuting yang biasanya di rumah cuman ada mie instan sama sarden doang. Sarden, sarden kaleng ya. Udah sarden kaleng mereknya yang gembel lagi. Itu bukan yang bagus. Jadi kok. Ya kan, kalau yang botan kan mahalan ya kan, botan mah bagus. Kalau yang gembel buset rasanya ngalor ngidul. Ini apa nih bawahnya nih? Oh, sawarma ya, dari sawarma. Jarang-jarang makan kebab. Ya, paling lu biasanya roti 1.000 tuh yang di warung, ya kan? Mantap nih. Coklat is the best. Gue soalnya nggak bisa banyak kopi sekarang. Oh gitu. Asam lambungnya sudah akut. Oh iya, gue masih bisa. Jadi ini buat teman-teman yang ngopi. Oh ini enak banget. Ini ya bukan rasa, Karena Rasa bukan brand. Wih, Karena Rasa bukan brand. Sawarma nuhun. Terima kasih teman-teman UKM yang pengen ngirim ke kami. Kita bisa saling bantu. Lo kirim gue makan, gue sponsorin. Ya gue bantuin maksudnya. Promoin. Lo bantuin gue anak yatim kelaparan kan. Nanti gue kasih ininya follow, ya. Follow. Terus kalau yang doyan coklat kayak kopi kayak ataupun apa ini namanya bahasa Arab nih? Kebab ini. Mantap. Bisa langsung ke Sawarma atau ke Karena Rasa bukan brand. Yes. Nah, balik lagi. Terus akhirnya lu dulu awal berarti belajar kan sudah di akustik. Ya. Terus ikut festival Fender itu elektrik. Elektrik benar. Nah, tiba-tiba lu akhirnya memutuskan untuk kayak udahlah gue pakai akustik aja being akustik person jadinya mau nggak mau ya. Itu kenapa dah awalnya? Iya, jadi sebenarnya gue kan perjalanan bermusik panjang ya. Gue tuh ngeband dari SMP kan. Tapi dengan listrik dengan elektrik. Pokoknya ngeband listrik. Itu anak kampung banget gue. Gitar listrik. Goblok. Anak kan tuh ngomong itu gitar listrik. Ini nih dryer. Dryer. Apaan maksudnya Bang? Jadi kan gue ngeband tuh dari SMP, SMA, punya band juga macam-macam, ada yang rock, ada yang jazz, ada yang top 40. Cuman emang akhirnya ketemu Resa, gue tuh di challenge sama dia, bisa nggak ya kalau misalnya kamu nyanyi sambil main gitar, tapi kita tuh butuh, ya kalau dia kan produser ya, dia tuh butuh frekuensi yang lebih full dengan akustik tanpa drum pun sebenarnya kan bisa, ada frekuensi ketangkep tuh. Kalau ngomongin frekuensi, kalau elektrik tuh kan misalnya cuma segini nih, kalau akustik tuh bisa lebih lebar, gitu. Nah itu tuh enak tuh kalau cuma main format berdua. Salah satunya adalah kenapa nggak pakai drum, karena ternyata ritme gue jelek loh. Gue tuh mungkin karena gue biasa melodi gitu ya. Jadi kalau dulu ada band gitaris ritme gitaris melodi. itu melodi itu gue kagak ngerti sampai sekarang. Nih, gue melodi anjing, gue melodi. Sekira restoran Jepang lo, melodi di Blok M. Terus kalau misalnya keluar studio, gitaris melodinya mana? Wah, gitu. Gitaris ritmenya lewat kagak dilihat. Gitaris melodinya kenalan dong, zaman dulu ya, gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ternyata dalam satu musik, ritme tuh ternyata core banget. Lu kadang-kadang nggak perlu tahu banyak not, cuman main gitu itu udah bisa ngiringin orang gitu. Saya kan. ritmis. Itu dia. Ritmis bukan gitaris. Jadi kelemahan gue adalah karena gue biasa melodi pas gue nggak bisa tuh main tongkrongan gitu tuh. Misalnya main lagu kamu harus cepat pulangnya slang, cincet. Itu kirim aku harus cepat pulang. Iya. Jangan terlambat. Kan enak tuh di tongkrongannya, nah gue nggak bisa. Gue tuh chord gue ngejelimet, terus solonya apa gitu kan. Nah akhirnya si Resa bilang kayak kamu perlu main gitar akustik deh, ngiringin balik lagi ngiringin nyanyi, tapi yang emang bener-bener lu bisa nge-keep ritme itu. Kalau lu bisa main kayak gini, lu kan nggak butuh instrumen lain. Lu udah bikin orang seneng nyanyi enak nih, kayak tukang ngamen. Itu dia. Kayak tukang ngamen kan nggak perlu harus yang nggak perlu, kadang-kadang nggak perlu. Jadi kalau bisa bagus, tapi basicnya kan bukan itu. Betul. Ya kan? Nah, makanya gue akhirnya gue kayak harus belajar lagi. Jadi ibarat kayak gue belajar nih sama dan Resa nih. Gimana caranya cuman gue sendiri yang megang ritme, tapi gue bisa ngiringin orang. Nah. Gue ngiringin bass, gue ngiringin gue sendiri, dan gue bisa nge-cover yang biasanya dilakuin sama drum nih gitu, terus tempo apa segala macam. Nah, itu challenge tuh buat gue. Jadi lu belajar lagi. Gue belajar lagi. Gue belajar basic lagi.
basic rhythm. Pakai akustik. Pakai akustik. Nah, akhirnya gue pertama kali ngeliat lu sama Reza tampil adalah waktu itu gue sama anak-anak Trax itu ke Beer Garden Kemang ya. Oh iya. Pokoknya di iya, Beer Garden iya. Kemang tuh lu setiap hari apa sering Di Loka. sorry, Loka. Deket tapi memang Beer Garden deket. Loka. Jadi gue sering ke situ sama anak-anak Trax waktu itu. Yoi. Siapa nih keren ini? Cover Aerosmith lah apa segala Iya. macam ini. Terus akhirnya udah tiba-tiba keluarlah single lu yang pertama tuh apa? When you love someone. When you love apa? When you love someone. Someone. Gue inget banget momen itu karena lo dan Jimmy adalah orang yang pertama ketika experience gue di siaran di radio. Nah, jadi waktu abis gue ke si Loka itu, gue ngomong sama produser gue, siapa waktu itu Patra bukan Patra, pokoknya undang yang kemarin main di itu tuh buat ngobrol. Itu jarang-jarang tuh yang kayak gitu-gitu berdua doang ini. Ya udah akhirnya ketemulah pertama kita di radio tuh. Iya. Ya Tapi kan? sebenarnya sebelum itu pernah lu. Hah? Itu pas gue main di Loka, itu kan gue udah apa sih ibaratnya ya, udah keluar album. Sebelum keluar album, tau nggak? Apa Tahun tuh? 2006. Gue masih inget banget karena gue masih inget semua detailnya. Itu yang bikin gue sama lu dan Jimmy tuh gue respect banget. Karena momen pertama gue diwawancara dengan ibaratnya kayak wah idola, itu tuh pada masa tahun 2006. Waktu itu ini loh digital distribusinya si Oh alah. Import. Yes. Punyanya Anang. Itulah. Anang, Astaga. Indra Lesmana Abdi bikin satu digital port. Itu mereka Import visioner music, banget kan tahun 2006. Belum ada tuh Deezer and the Gang, Belum ada. Spotify. Belum ada. Mereka visioner banget. Itu diwawancara sama lu tahun 2006. 2006 import musik gue inget aja sih. Anang, Abdi, Indra Lesmana, Iya. yang itu ada Mas Yogi, Feni. Iya, Wah, bener. di sini nih. Iya, Mas Heru. Orlando dalam. Gue coba ke kantornya meeting itu. Nah, itu pertama kali sebenarnya makanya kan lagu itu kan sebenarnya perjalanan panjang tuh, dan akhirnya ketika ketemu di Loka itu ketika rilis album tuh, ketika yang gua ketemu sama lo di track sama Jimmy itu yang udah kedua kedua kali. justru ya. Iya. Oke, dia gue baru inget juga bener. Itu loh yang waktu gue ngobrol sama Jimmy, kasus Anang jatuh gara-gara ngeliat Siska Baker lagi meeting, lagi ngobrol import musik gitu. Jadi kita lagi cerita gini, terus dia Siska lewat dia begini dia. Ya gue inget banget. Dubrak Jatuh, Pren. Sampai kakinya di atas gitu. Jeger. Gue maksudnya gue mau nolongin kan, tapi gue nggak bisa nahan ketawa gue. Gue juga megang mixer masalahnya, back sound, angkat Pren, naik lagi ke atas tapi keren. Gue salut sama Mas Ana. Kabe. Gara-gara kan Anang jatuh tuh gubrak gara-gara Siska Baker. Itu kasus yang lagi import musik. Tapi kita balik ke teknis nih sekarang nih kalau masalah gitar. Lu memilih senar yang boleh dibilang lumayan gede lo ukurannya. Ada gitar Endah kan? Coba. Endah bawa gitar nih. Oh ya, gue bawa gitar 012 cuy. 02. Tangannya kecil lu. Gue 011 saya sakit. Ini berapa tang? 10 ya? 10. Ini 10 nih. 1046 paling ini. Ini Gue 1052 kadang. buat para cabul boys, 52 cabulers, 53. ini jadi gitar tuh ada ukuran senarnya. Ini buat edukasi dikit ya. Iya nih, tebel. Buset. Yoi. Ini 12. 12. Buset. 12. Berarti 52 ini. Iya. 52 54 nih. 52 kali 52. 52 anak. Iya, kenapa gue pakai 12? Karena sebenarnya karena kan gue main buat rhythm banyak. Terus kemudian memang gue kadang-kadang memang gaya strummingnya lumayan hard dan power ya. Jadi memang gue butuh senar yang tebal supaya juga lebih keluar tone dan gigit gitu ya. Tuning standar. Tuning standar kadang-kadang open D, kalau bluesan pakai slide. Adriana Dwi Tomo gitu deh. Open D, drop D apa open D? Open D. Open D. Keren drop D. Drop D jadi metal. Jadi grunge. Wah, jre. Nah, ini endorsean apa enggak, Nah? Enggak. Tapi dulu pernah. Pernah sama Colin Clark ya? Oh, tapi kalau Clark iya, gua sangat mencintai ini karena sejarah gua panjang sama dia ya. Gitar ibaratnya kayak gitar yang mengawali karir bersama lah. Ini sih gitar ini ya. Brand Clark ini. Jadi makanya gue sangat senang mensupport gitar ini karena punya sentimental, dan buat gue dia punya apa ya, ibaratnya kayak
direct sound yang oke Oke. lah. Jadi begitu colok, kelar, enak banget suaranya ada langsung. Setelah lu pakai akustik nah, gitu. Lu pernah sih gue ngeliat lu main gitar elektrik lagi, gitar listrik lagi ngomong-ngomong. Gitar listrik ada sepulnya, anjing sepul. Ya nggak jadul amat tuh. Pick up, dibilang sepul, lah sepul gulungannya, ya kan? Jadi apa nih? Gitaris melodi yang main melodi gitu ya. Ya kan? Terus apa namanya setelah lu udah pakai akustik, berarti kan tangan lu yang dulunya terbiasa dengan elektrik udah aman lah. Tapi lu akhirnya boleh dibilang ada nggak sih belakangan ini lu tiba-tiba main elektrik lagi sama teman-teman apa segala macam? Atau niat gue pengen bikin project kan, gue pengen main gitar elektrik ya. Gue sebenarnya gitar tuh akustik tuh lebih ke apa ya? Fungsinya kalau di musik yang dance. Tapi buat gue tuh gue seneng aja explore banyak gitar ya. Maksudnya kayak gue ada gitar banjo di rumah, terus karena soundnya asik. Tapi bisa main banjo? Bukan banjonya, gitar banjo. Gitar banjo. Jadi senarnya tetap Scaman gitar, cuman banjo kan yang bunyinya kan asik tuh. Terus gue ada steel gitar gitu yang mainnya Hawaiian gitu, senar. Jadi sebenarnya basically kalau buat gue apapun yang bentuknya strings gitu kayaknya asik aja di explore gitu untuk yang gitar gitu. Nah ada kalau di lagu-lagu Endah Hendresa tuh sebenarnya dari album pertama kalau dengerin album ada elektrik gue mainin. Oh lo main Indonesia. Terus gue juga pernah gantiin Dangki di Navikula waktu itu. Wah, full set. Gue gantiin Dangki main di acara KPK tuh di Pasar Festival Kuningan karena Dangki ngejob sama band satunya. Dialog malam hari. Dialog terus tiba-tiba di nelfon gue, bisa nggak gini bilang bisa deh, cuman kan gue nggak punya efek-efeknya ya, maksudnya kan gue udah lama nggak like lah. Apalagi band grunge kalau Navikula buat gue sih sound tuh utama banget kan, band-band kayak gitu kan sound harus oke, harus nendang ya. Kalau polosan lu tiba-tiba diajak Navikula gimana ceritanya? Robi hubungannya apa gimana? Jadi emang waktu itu intens lah berhubungan sama Dangki karena kan kita kan pernah kolaborasi tuh di Dini Hari sama Endah Hendresa. Terus gue juga kayak karena gue senang Navikula kan, gue suka nontonin konsernya, jadi kayak hafal lah segala macam, deket. Terus kemudian ya udah tiba-tiba ngabarin aja dia bisa nggak, karena main di Jakarta kan, dia pikir kayak ya udah mungkin bisa sama gue gitu. Terus gue juga dengan gobloknya, oh ya berapa lagu sih, Dangki bilang ya paling 3-5 lagu lah. 3-5 lagu aman lah ya, gue pikir begitu. Udah gue okein, Robi bilang ini 1 jam dah dikerja. Terus gue pikir kan main lagu-lagu lama, paling lagu-lagu lama ini, oh ya dok, tau lah gue, kerikol lah kayak Metropolitan, Rambutan, gue apalah, klik-kliknya gini-gini udah gampang lah gitu. Ternyata dari album baru ngulik lagi gue gimana ya, dikerjain gue sama Dangki brengsek ya udah. Tapi ya udah oke. Terus akhirnya gue belajar, terus cuman syarat gue satu, gue harus pakai gitar dia sama efeknya dia. Jadi lo pakai gitarnya Dangki dan floorboardnya Dangki. Iya, karena buat gua biar soundnya sama ya. Soalnya gua nggak punya. Kan gua kan biasa colok ampigen gede. Tiba-tiba Navikul Blues susah. Navikul Blues. Iya enggak. Tapi lo nggak ada niat gue pengen bikin project iseng tapi gue pengen ngegitar gitu. Maksudnya gitar saat itu gitar elektrik, gue mau main. Nggak tahu ya. So far sih sebenarnya soalnya di Endah Hendresa tuh udah bisa nge-cover banyak keinginan gua kadang-kadang. Jadi misalnya gini, gue punya keinginan apa gitu, Resa tuh bisa approach itu di Endah Hendresa. Jadi gue sampai detik ini mungkin kayak masih Antar dulu deh. Masih ntar dulu, karena di Endah Hendresa ini terakomodir semua nih. Gue mau solo gitar panjang boleh, gue mau ngapain boleh gitu. Dan yang menarik, dia suka atraksi di atas panggung ya, para cabulor dan cabulis. Senar putus, ganti senar di panggung, sambil main, sambil ganti senar. Gue mah gue kasih kru, coy, senar gue putus langsung. Gitar second, ya gitar kedua, akhirnya pakai gitar kedua. Enggak, lu sambil multitasking. Lu belajar apa gimana ndak? Apa memang cewek sih lebih multitasking dari cowok ya gitu. Cowok diajak ngobrol sambil ganti senar, yang jadi U ntar yang Nah, gue tuh belajar dari pengalaman kembali lagi. Waktu yang di Loka coffee shop yang Kemang yang lo lihat, itu kan gitar gue cuma itu doang, satu-satunya. Dan gue harus main 2 set. Jadi kalau senar gitar gue putus, kalau misalnya pertama gue nggak punya gitar cadangan, yang kedua kalau gue harus off dulu dari panggung, penonton susah banget kan, moodnya lagi.
Jadi gue harus mau nggak mau belajar gimana caranya meskipun senar gue putus gue tetap jalan. Terus gimana caranya ketika gue ganti senar itu jadi atraksi aja supaya orang jadi wah jadi tontonan nih gitu. Jadi mereka tetap keep up attention kan. Kalau misalnya teman-teman ya yang musisi kafe atau segala macam itu pasti terasa banget deh gimana susahnya untuk catch up penontonnya. Jadi begitu penonton udah ke situ tuh terus giliran ke distract untuk biar bisa ke situ itu susah banget. Nah buat gue tantangannya tuh di situ. Nah akhirnya ke bawah nih sampai sekarang. Lu latihan pada gitu ya? Iya, jadi gue nggak pernah bawa gitar cadangan. Udah kalau misalnya main untuk akustik ya. Kalau misalnya untuk akustik gue nggak pernah gitar cadangan. Udah begitu. Gua mah masang senar bleber. Makanya gua masang senar. Gitu pasti. Belum ntar nggak ke bawah ke atas gua senarnya. Enggak. Ajaib. Aduh. Nah, ini ada gitu nih, ini Cabuler dan Cabulis bisa melihat di gambar yang Anda lihat sekarang adalah gitar baru custom buatan luthier lokal. Ini lo di ini signature lo atau gimana? Iya, jadi wah ini gue beruntung masih kenal sama si Brand Fat gitar dari Jogja ini karena menurut gue si Andre dan Mas Chris ya Christian Dharma sebenarnya kan dia basis ya, cuman kerjasama sebenarnya si Christian ini juga dia banyak kerjain bass sebenarnya brandnya brand bass, cuman kebetulan pada saat itu si Andre dia tuh buat gue seniman gitu, dia tuh kayak pengen bikin gitar nih, terus tiba-tiba approach, terus gue kayak wah asik juga kalau gue bikin gitar elektrik nih. Oh ini dia nih gitarnya. Ada nih gue. Dibawa langsung, gak usah lihat gambar nggak jadi. Ada. Gue tuh seneng banget, gue pertama dia nawarin ada kayu, ini sebenarnya rosewood. Oh rosewood. Iya. Ininya maple. Ini maple. Nah, terus gue kasih tahu gue pengen sound yang kayak gini-gini, gue kasih tahu, gue kasih sampel. Terus dia juga yang gue suka adalah dari Fat ini si Andre tuh dia melihat gaya permainan gue kayak apa. Jadi dia kayak mempelajari kira-kira gitar ini akan bisa dipakai nggak ya sama gue. Gitu. Terus akhirnya ya udah gue minta segala macam, gue minta pick up sendiri, gue mau pakai Lolar. Ini kalau orang kampung bilangnya sepul. Sepul nih. Ini sepul. Jadulnya bilang semua orang pick up single coil. Iya, terus ini juga dibikin sama Aldrich kan, Malang. Terus kemudian ya udah sisanya bikinan 12 dia. Juga nah. Ini sih lupa gue kayaknya. Ini 12 nah. Enggak, kayaknya 10 kalau ini. 1052 ininya. Iya. Ini 52. Iya, 52. Iya, 1052. Nah, kemudian kenapa gue tin line? Karena gue tuh suka banget tele sebenarnya. Cuma berat. Jadi akhirnya tin line aja. Oke. Jadi ini, bentuknya tele, gue pengen banget tele kan, cuman karena berat, jadi akhirnya gue minta tin line aja deh bolongin gitu. Warnanya nih Resa yang cari, gue pengen cari warna-warna yang hipster gitulah. Ini apaan jatuhnya, grey apa green? Ini jatuhnya biru apa hijau, biru telur asin. Tapi nggak asin-asin banget. Nggak asin. Menarik juga nih. Ini buat yang ngerti gitar pasti ngerti, tapi buat Cabuler dan Cabulis yang pengen tahu gitar. Ini namanya spool ya. Ini spool, ini dryer ya. Gue nggak tahu pengering apa ya. Kenapa? Dryernya itu dryer ya. Itu dari mana sih bahasa itu? Dryer, spool, gitu gue kayak gini. Aduh, bunda ya sama ini. Ini nih, clapper dulu bilangnya. Clapper, oh ya? Iya. Oh, tahu tuh gue. Ini clapper, punya clapper nggak? Apaan clapper begitu? Pak, action kan gue. Clapper ini bilangnya kalau pengen tahu. Ya. Aduh, pick gitar men. Nah, tapi ini lu pakai buat di mana dah biasanya? Gue pakai udah buat album udah banyak yang pakai ini. Pulang ke Pamulang terakhir pakai ini. Terus live gue biasa bawa. Karena buat gue dia pick up-nya, maksudnya soundnya pick up-nya asik banget sih, sangat nongol ya preset. Itu sengaja dimiringin ke atas. Apanya? Pick up-nya. Iya memang begini settingannya. Terus gue juga settingannya gini nih, karena ini gitar BM ya, ibaratnya ini kan longgar ya, karena gue pengen kalau bosen gue ganti gitu. Jadi kayak emang nih gitar buat senang-senang aja, kalau bisa buat eksperimen juga. Gue kasih pick up yang lebih yang tipe lain gitu. Terus juga ininya juga desainnya Mas Resa nih yang desain bentuk-bentuk ininya. Terus gue juga pengennya warnanya putih semua. Jadi punya pasangan warna ini sama warna ini, ini warnanya sama ini. Terus ini agak gold karena biar sama dia. Sama Frednya. Ya gitu aja sih. Oh keren. Cakep juga ini. Ada satu yang kurang, nanti ini mau gue edit biar ada nama gue. Biar ada logo. Grapir. Kalau kayak vendor. Sebenarnya kalau custom tuh bisa tuh sampai sini-sini ya kan. Di gambar nah inilah. Ini lumayan oke. Gue pilih ini rosewood, gue nggak mengira suaranya sangat lumayan enak banget. Terus kemudian
gue pilih Maple karena gue pengen bright sound dari sini. Karena gue lagi suka ngulik-ngulik funk. Kalau karakter lebih ke Fender ini berarti ya? Iya, lebih Fender. Lebih ke Fender. Nah, obrolan gitaris jadinya tadi. Obrolan gitaris sih kan. Tapi nggak apa-apa, lo jadi bisa ini juga kan, cabulor dan cabulos bisa googling juga, akhirnya bisa mengerti. Ya, yang mungkin pengen belajar gitar akhirnya bisa tahu gitu. Gue aja yang nggak bisa main gitar, ngasal aja gue. Gitu. Nah, tadi ngomong picker segala macam di ini sama Reza, dan Reza juga boleh dibilang bisa memproduseri, bisa menjadi arranger dari apa yang lu mau. Ya kan? Lu pertama kali ketemu Reza di mana sih? Nah, lu ribu banget dulu. Iya, sebenarnya tuh kita pernah satu sekolah, lu. Di 34 Pondok Labu. Oh, keren. Iya, tapi dia nggak naik kelas, jadi kelas 1 pindah. Pas pindah kelas 1 lagi. Sama juga bohong. Jadi kayak dulu pernah, jadi kayak gue inget lah, recall lah. Dulu tuh pernah pernah tahu nih kayaknya anak 34, tapi kemudian dan anak band kan dia jadi ketemu sama komunitas anak-anak band, cuman nggak kenal banget. Selisipannya pernah di studionya Doci dulu punya studio kan? Iya benar. Nah, kemudian sempat tuh selisipan, dia keluar studio, gue masuk gitu. Nah, itu latihan dengan 2 band yang berbeda. Jadi waktu itu SMA kita sebenarnya udah pernah ketemu. Nah, kemudian akhirnya bikin band lagi. Setelah gue lulus SMA, dia diajak sama drummer, gue diajak sama gitaris. Ketemulah di satu band itu, kita mainin rock waktu itu. Terus mainin covernya Lenny Kravitz, terus nge-cover, gue sambil nyanyi waktu itu. Tapi ada gitaris satu lagi. Jadi gue nyanyi, main gitar lagunya Lenny Kravitz, terus Sting, The Police, terus Alanis Morissette gitu-gitu tuh. Sampai akhirnya di situ kita pacaran akhirnya kan. Ya, nah cuman karena perbedaan misi visi waktu itu kan akhirnya kita nyoba-nyoba bikin lagu segala macam. Udah mulai beda nih misi visi bandnya. Kemudian gue juga udah mulai kuliah, jadi agak-agak sibuk ya. Akhirnya gue resign. Mereka masih jalan, Reza juga masih ada tuh di band itu, masih jalan terus. Nah, tapi karena kita udah pacaran, terus kalau ketemu tuh kayak gitu, kita kan nerdy ya berdua ya. Jadi kalau ketemu bikin lagu gitu kan. Terus nontonin konser apa gitu di waktu itu masih VCD ya. VCD, nonton VCD-nya Bella Fleck and the Flecktones. Wah, asik juga ya kalau kita bikin musik kayak gini. Akhirnya udah bikin berdua gitu. Sampai akhirnya serius jadi Endahin Reza. Sambil makanannya. Enggak. Sabi juga nih. Wih, gila. Masih anget ya, padahal udah dari tadi nih di sepanjang ngobrolan nih. Cuman berarti bagus sekali nih. Lu nikah tahun berapa sih, Nah? 2009. Tapi si band ini, maksudnya gue dan Reza ini, gue udah dari 2004. Dari 2004? Wih. Awal tiba-tiba si siapa ya? Reza ngajak nikah tuh? Gimana? Nggak ada sebenarnya yang ngajak. Gimana cerita itu? Gak ada yang ngajak. Semua itu karena tiba-tiba kan gue kan waktu itu sering jadi musisi untuk opening acara Kick Andy. Benar. Jadi si Bang Andi, karena kita udah sering banget, si Bang Andi tuh bosen kayaknya dia ngenalin kita. Oh nih ya pacaran. Lama-lama ngomong tuh personal. Endah Reza, saya tuh malu kalau ngenalin kalian pacaran terus, nanti kalau kalian bubar mempengaruhi kredibilitas acara saya. Dia ngomong gitu. Iya, terus akhirnya dia ya bercanda, tapi gue paham lah maksudnya. Terus akhirnya dia, ya udah deh kamu buruan deh menikah tuh, saya pakai aja tuh Rolling Stone gitu. Akhirnya itu karena dia waktu itu jadi brand jadi chief editor atau apa ya kalau nggak salah Bang Andi Evnoya tuh. Akhirnya gue ditawarin lah si gedung kantor Rolling Stone Indonesia yang di Kemang itu. Kan gue sama Reza kan wah oke juga nih, maksudnya kesempatan yang jarang-jarang ada ya. Akhirnya udah dalam waktu 2 bulan itu kita nyiapin. Cuman emang di sisi lain karena kita juga sebenarnya juga udah sering keluar kota kan. Nah, kita tuh kalau keluar kota kan yang namanya band ini ya, band baru ya. Kalau disiapin 2 kamar kan kos tuh buat panitia. Akhirnya kita selalu booking 1 kamar, tapi kan untuk supaya orang tua tenang, jangan berdua. Akhirnya selalu ada road manager. Jadi selalu ada extra bed tuh di dalam kamar. Jadi tidur nggak berdua tuh, bertiga tuh. Nah, jadi kan udah mulai keluar kota, terus kita pikir kayak iya juga sih. Lama-lama ini juga ya, maksudnya kayak biar orang tua tenang, biar nggak kepikiran segala macam. Ya udahlah, yuk nikah gitu. Nggak ada yang ngajak. Siapa yang duluan juga gue lupa tuh. Pokoknya kayaknya tuh intinya adalah ketika kita menikah karena ada tawaran sponsor dari gedung dari Andi Evnoya untuk menikah di Rolling Stone. Nah itu tuh kalau nggak ada Andi Evnoya nggak nikah ini jadi juga lupa soalnya kan udah ngeband lo kesenengan apa segala macam, kayak gini berjalan aja kan gitu ya. Kuat. Ya Black. Wah enak nih sawarma.
Lu makan daging lah ya, bukannya kalau nggak salah lu vegetarian nggak? Sempat. Oh, oke. Gue sempat vegetarian tahun setengah. Tapi kemudian ternyata gue darah rendah. Oke. Karena ternyata asupan nutrisi yang gue serap dari sayur mungkin tidak maksimal. Akhirnya sesekali, tapi ini sesekali akhirnya gue makan daging. Tapi mostly gue makan sayur masih. Gua susah gua vegetarian, mie ayam aja nggak pakai sawi. Ayamnya banyakin. Tapi enak loh. Shawarma. Mantap. Gue udah dulu bertanya ini sih sebenarnya. Apa? Biasanya, namanya pasangan ya, mau pacaran, mau suami istri apapun itu pasti ada berantemnya dan segala macam. Ini sebenarnya pernah gue tanya waktu di track sih sebenarnya. Lu pernah berantem nggak sih terus pas manggung? Kan pasti keprofesionalan itu memang ada, tapi kan mood beda. Iya ya. Ya pernah lah pasti. Terus pas di panggung? Pernah juga. Bangun tuh terjadi tuh kalau misalnya tempo gue lari tuh, Reza kan sensitif banget, dia kan orangnya sangat perfeksionis ya, bahkan sampai setempo-tempo tuh dia ini banget lah, concern. Kalau gue lupa lirik udah dipototin tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat gue merasa lirik-lirik kan itu bukan romantis tuh. Kalau antara gue diomelin atau kode, abis ini berhenti ya. Emang itu tuh. Jadi cuman menurut gue terbiasa sih sama Reza untuk kayak macam. Karena udah dulu banget sih, dari zaman SMA lu udah kenal berdua. Terus udah gitu kayak menurut gue yang penting kan komunikasi ya. Ada hal apa yang nggak seret, yang nggak suka diomongin aja. Nah itu lebih enak tuh daripada dipendem-pendem, diajak ngobrol kabur kemana gitu. Mendingan udah ngomongin aja lah, apa nih yang nggak suka gini. Lu tipikal orang yang kalau berantem pengen buruan bayan atau lama nggak sih? Gue pengen buruan baikan sih, sama capek lu. Gue kalau berantem buruan bayan gue daripada makanya gue nggak bisa tuh kalau ada masalah sama orang didiemin atau apa, nggak bisa, pasti gue kejar tuh, kenapa lu terus kalau misalnya ada orang ngomongin belakang itu mendingan gue samperin, tapi nggak dengan marah ya maksudnya dengan nanya. Dan kalau memang itu gue salah, gue kan minta maaf. Gue mendingan gitu deh, udah tua gue. Males gue. Tapi kayak bermasalah-masalah gitu mendingan udah selesain aja gitu, santai ya. Gue pengen lebih banyak temen nih di usia segini gitu. Nah, saja lah. Kayak fashion gitu juga Reza ngatur bagaimana? Ngatur banget dia. Jadi kalau gue manggung itu pasti bukan baju pertama yang dipilih tuh. Oke. Jadi kita harus membongkar dulu seisi rumah lemari. Dan mumpung Mas Reza nggak ada ya. Jadi dia harus bongkar dulu seisi lemari. Dia cari, cuma kadang ujung-ujungnya dipilih yang itu juga gitu. Cuman emang biar dia puas aja, kalau gue udah paham ya udah gue ikutin aja. Itu hampir seluruh orang perfeksionis kayak gitu cuy. Jadi gini, gue sering banget menemukan orang-orang perfeksionis. Salah satunya Fahri Ihsan Wibisana, gitaris dari Super Isuzu Om Sim Petelan. Itu dia bandnya Sigit Super Isuzu Om Petelan. Dulu Fahri bantuin Superglad rekaman. Kita rekaman di SAE. Mic-in ke speaker aja pakai diukur-ukur, Bren. Oh gila, Fahri tuh emang mantap sih. Itu setting mic ada kali 3 jam doang buat setting mic. Geng. Kapan kelar nih? Nggak sabar. Kela Chan. Ujung-ujungnya yang pertama juga yang dipakai settingannya. Tuh, orang perfeksionis banyak begitu. Kagak puas dulu, tapi ujung-ujungnya yang pertama juga yang dipakai. Terus gue pernah lagi. Ini mah orang sakit jiwa juga sih. Dia salah satu engineer di Palu. Palu Studio. Oh. Namanya Wawan. Dia geng-geng Indraki deh. Wah, panggil Wawan PA. Putar sana putar sini dengerin hasil mixingan. Oke, kurang. Oke, kurang. Ujung-ujung yang pertama juga yang dipakai mixingannya. Udah 3 hari gue tungguin, tanya itu juga, tapi gitu dirilis juga ya kan. Oke. Tapi emang biasanya apa ya? Kadang-kadang orang-orang kayak gitu gue paham tuh, kayak misalnya Reza, dia selalu memberi banyak opsi. Jadi ketika dia sudah lakukan eksperimen apa, dan ketika balik lagi dengan considerity gitu. Jadi dia tuh intinya ada orang-orang kayak gitu buat gue bagus juga, karena dia nggak pernah puas dengan result pertama. Gitu. Meskipun kadang-kadang sudah bagus, tapi dia kayak nge-challenge dirinya sendiri gitu. Ya, kalau gue udah
udah kebiasa gue gitu merasa. Gue kasih aja space tuh sama dia, udah biarin aja nggak apa-apa, ntar juga paling yang kepilih ini. Kadang-kadang gue udah ngasih suggest tuh, pakai ini aja. Cuma dia selalu kayaknya ya udah tuh, udah jadi yang lain. Tapi nanti ujung-ujungnya pilihan gue pertama tadi gitu. Ya, gue nggak apa-apa, maksudnya ya udahlah ya. Tapi lu beli bass Fodera, itu dia milih nggak sih? Gue pengen beli bass Fodera dong gitu. Atau memang lu punya inisiatif gue pengen beliin dia bass gitu. Karena harga bass Fodera sakit jiwa, prank. Waduh. Nih enggak. Menarik. Ini lu beliin dia, emang lu beliin atau memang Reza, gue pengen punya bass Fodera atau gimana sih? Jadi Fodera tuh bass yang dipakai Victor Wooten. Ya. Dan dia suka sekali Victor Wooten dan gue juga suka. Gue suka banget juga dengan Victor Wooten dan gue juga suka sama Fodera. Nah, Victor Wooten. Tang, lu edit masukin gambarnya ya. Lalu lo ada Vespa CS aing mau keluar. Bunyi Vespa teng 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 teng. Itu Vespa bukan bajai. Sokin bajai lagi. Tuh. Nah, dia udah jalan Vespa. Nah, Terus kemudian waktu ada si bass Fodera NYC Type di Melodia, waktu kan masukin Melodia. Wah, dia bilang sama gue, aku pengen banget beli ini. Wah, pada harganya kan lumayan ya, gue nggak bisa tuh sekali bayar. Aku janji berhenti ngerokok kalau beli ini. Itu dia bilang. Oke. Kan gue kan wah bahagia ya, memang untuk kesehatan ya, investasi untuk kesehatan ibaratnya kan gitu. Wah, kayak juga nih. Ya udah, akhirnya gue beliin lah itu dengan mencicil. Oke deh, gue hitung-hitung job. Wah, kayaknya bisa nih untuk beberapa kali cicilan. Oke, kita kerja keras. Oh, dia nggak ngerokok tuh selama cicilan itu berlangsung. Cicilan keras ngerokok lagi. Begitu udah lunas, tes balik lagi dia ngerokok lagi. Reza. Cuman emang akhirnya memang kalau Tadinya Warwick kan? tadinya BTB. Oke, bukan Sempat Pedula. yang kayu polos itu? Itu Pedula tuh. Oh, jadi okay. dia dulu sempat BTB, begitu album dia pakai Pedula. Itu bass butik juga, which is gue suka sekali. Tapi 5 strings dan menurut gue masih terlalu rock sekali ya. Bunyinya perlu ditemenin lah frekuensinya. Tapi begitu Fodera, nah itu dia ketika gue juga jatuh cinta sama suaranya, emang enak banget sih. Maksudnya gue kalau main dia pakai Fodera tuh gue secure gitu. Ada tone-tone low yang gue masih bisa dengar. Kadang-kadang kan ada beberapa instrumen atau bass yang frekuensinya ngeblur ya. Jadi mau ditajemin kayak gimana nggak kedengeran nih tone-nya. Nah, gue karena suka fals tingginya. Karena patokan gue kadang-kadang gue dengerin bassnya enak. Begitu pakai Fodera, wah gila, jelas banget. Ya? Enak banget. Ya udah kecanduan lah akhirnya. Emang Reza dari dulu senang yang bass butik? Sebenarnya lebih ke Fodera aja sih. Tapi dia memang orang yang menurut gue dia lebih ke modern sound. Sama dia tuh suka custom bass sebenarnya. Sampai akhirnya setelah Fodera dia akhirnya jadi Fodera artis dan dia bisa custom bass Foderanya sendiri. Yang dipakai sekarang ini. Mantep banget. Emang itu, tapi ya mungkin karena kita pasangan musisi ya, maksudnya dalam arti kita punya interest sama. Dan ini barusan nih. Gue tuh baru beli sofa sebenarnya, sofa second di rumah. Emang looks good ya. Tapi kemudian kita keinget, oh iya kita belum beli alat buat rekaman segala macam. Gue jual lagi tuh sofa. jadi kayak excitementnya tuh memang kayaknya nggak perlu banget supaya kita kayaknya perlu beli mikrofon lagi. Udah beli mikrofon, jual lagi gue sofa di rumah. Jadi emang ternyata interest gue sama Reza itu sama dan emang kita lebih suka ibaratnya spend duit ke situ gitu. Emang bukan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya ada wah ini alatnya segini emang cuma itu doang kita punya. Kita sofa tuh kalau lu pasangan perabotan apa segala macam tuh kagak ada kita di rumah. Pasangan dengan sesama musisi yang akhirnya saling support. Oh, teman gua ya kan lagi buka IG sepeda nih, bininya lewat sambil lihat gambar-gambar sepeda, bininya sambil lewat, sepeda terus. Iya lagi gua cuma lihat doang, sepeda terus ya kan. Aduh. Jadi lama-lama yang didudukin bukan sofa ntar di rumahnya Enda sama Reza. Event type. Gila gampang. Duduk. Lama-lama ini hardcase. Karena udah lama kan ke manggung, wah flatcase diapain ya, udah jadiin sofanya deh. Nah, ini ada buku I'm All Ears. Kisah perjalanan karir selama 15 tahun. Ini salah satunya cerita status seniman saat mau bikin KTP. Oh iya. Ini di buku. Ini kapan rilisnya? Ini rilis awal tahun ini, 2020. Oh, kemarin ya? Ya.
Ini maksudnya apa nih? Cerita status seniman saat mau bikin KTP. Gue masih inget banget. Ini tahun. Status pekerjaan ya? Ya. Ini sih inget gue tahun 2000. Ya mungkin sekarang keadaannya berbeda ya. Tapi 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2010 kalau nggak salah gue pindah domisili ke Pamulang. Gue harus ganti domisili KTP kan. Dan gue ditanya sama orang kecamatan. Ini statusnya apa? Gue bilang aja, ada musisi nggak? Oh, adanya seniman, gitu. Ya udah seniman aja. Nggak mau wira swasta aja, Mbak. Oh, kenapa emang kalau statusnya wira swasta? Ngurus apa-apa lebih gampang. Kalau seniman susah, mau ngurus apa-apa ke bank susah, kemana-mana susah gitu. Jadi emang ibaratnya status pekerjaan seniman dalam KTP ini, ya ini kita bicara 10 tahun yang lalu ya, nggak tahu keadaannya sekarang, mungkin masih sama aja. Berarti masih seperti itu di mata masyarakat. Oke. Padahal sebenarnya justru malah profesi seniman, musisi atau pekerja kreatif ini justru yang jadi penggerak kan biasanya. Penggerak semangat, penggerak motivasi, penggerak ekonomi juga bisa. Kayak masa modern kayak gini, kalau nggak kreatif, apalagi masa pandemi, kalau nggak kreatif kelar lah kita semua. Kan yang bisa bertahan di era kayak gini orang-orang kreatif. Betul. Nah itulah makanya akhirnya itu gue ceritakan karena supaya menjadi satu bentuk social criticism sebenarnya. Iya, bentuk kritik sosial bahwa masih ada loh anggapan orang terhadap status seniman ya, itu betul. yang skeptis. Betul. Kayak Mas Roy bilang juga kan. Musisi itu kayak kerupuk, ya kan? Kalau kita makan pakai kerupuk ya enak, nggak pakai kerupuk ya nggak apa-apa, gitu. Jadi sama aja nanti kalau kayak misalkan musisi itu ya udah dibutuhin, oke, nggak dibutuhin juga nggak apa-apa kayak gitu kan jatuhnya. Nah, ketika kita daftar KTP tadi, terus tiba-tiba bilang seniman itu suruh diganti wira swasta, karena sampai sekarang gue baru tahu tuh, besok KTP gue ganti ya. Iya tapi lo masih wira swasta? Wira swasta, pekerjaan swasta. Tapi memang benar, gue beberapa kali apply kartu kredit ya, maksudnya kartu kredit gitu loh, itu tuh ditolak terus. Gue apply buat KPR, itu juga ditolak. Gue sampai harus ke 4 bank, gue baru keterima. Itu pun juga dengan status karena ada studio di rumah. Jadi nggak bisa tuh gue udah nunjukin kontrak-kontrak yang akan datang, terus gue udah nunjukin penghasilan segini, nggak approve. Padahal sih kalau kita ada bank yang datang ngelihat kita punya usaha maju, mah kagak ada tuh cek KTP, langsung approve. Itulah. Tapi lo akhirnya sekarang di KTP lo seniman ya? Itu gue perjuangkan. Maksudnya dalam arti gue pilih dari tahun dulu itu, dari 2010 ketika gue ditawarkan wira swasta, gue nggak mau. Karena gue merasa gue harus bangga dengan status gue, mau apapun itu sulitnya gue hadapin aja. Nah jadi buat bapak-bapak di kantor kelurahan dan kantor camat yang terhormat, kami sebagai seniman Indonesia, ya kan, tolonglah dianggap dalam tanda kutip. Penghasilan kami ketika NPWP dipotong juga, Pak. Lebih besar daripada penghasilan kita kontrak manggung tur di mana-mana, potong NPWP. Iya, benar kan? banget. Manggung dimanapun potong NPWP. Kita bayar NPWP resmi, Pak. Dipotong langsung di kontrak, Pak. Benar. Jadi penghasilan kita lumayan sebenarnya, Pak. Lumayan. Kalau lagi ada panggung. Kalau pandemi, Pak, sama-sama gembel kita, Pak. Jadi tolong dibantulah, Pak, untuk pekerjaan seniman itu jangan di underestimate kan. Tuh. Enggak. Contohnya seorang Eddie Van Halen, Pak. Ini boleh dibilang di luar negeri seniman kayak Eddie Van Halen mah justru malah diagungkan, Pak. Seperti Endah yang menulis sebuah prakata. Asik. Aku tumbuh dengan mendengar dan memainkan musiknya. Gitar lick dan solo, nonton video konser lewat VCD, men. Yeah, sama almarhum Mama. Histeris ketika dia bermain Eruption. Ikut melonjak saat main ceret I say jump up and get down. Beda itu. Nah, in the other hand, he sing the guitar melodically in I Can't Stop Loving You. I can't stop loving you. Na 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 when I
Ora iso. Nah, Gokil tuh. ini lu sampai nangis pas Eddie Van Halen meninggal. Ini memori yang lu tulis, yang lu barusan ini adalah memori lu ya? Apa gimana Ya, sampai lu nangis? Gue tulis di Instagram tuh. Mm-mm. Gue kalau memang ada hal yang buat gue mendalam banget ya kenangan ya. Dan gue tuh ya misalnya hubungan kita dengan Eddie Van Halen kan cukup jauh ya. Yeah. Maksudnya beda dengan misalnya Glenn Fredly itu emang kita karena kita kenal. Tapi segitu kuatnya musik, dia bisa mengkonekkan hubungan, meskipun kita nggak kenal personal, tapi kita kayak punya memori-memori kan dari karyanya. Dan Eddie Van Halen dengan bandnya itu kuat banget karena gue tumbuh dengan musiknya. Gue ngulik gitar-gitarnya. Itu solo jump, so I Can't Stop Loving You, fill in gitarnya, ritmenya. Itu gue kulik semua, Eruption. Ya. Ya kayak apa ya? Jadi ketika gue dengar kabar dia meninggal tuh, meskipun gue udah tahu dia sakit lama ya. Udah sakit cukup lama gitu, cancer. Cuman emang sedih banget gitu karena memori gue dengan dia udah lebih dari cuman gue suka musiknya. Tapi gue selalu ingat di mana nyokap gue ketika dengerin album Van Halen yang Oh You Eat One Two, ada lagu When It's Love That, itu selalu ada di ruang tengah ketika gue baru bangun tidur. Nyokap nyetel itu, ada teh, terus gue di situ gitu nyanyi bareng-bareng gitu. Terus ketika misalnya kita nonton VCD itu ada gue, nyokap gue sama abang gue nonton gitu kan. Jadi kayak ada memori-memori yang ketarik akhirnya di momen ketika dia nggak ada, dan itu sedih banget. Dan dia juga salah satu yang bikin gue asik banget ya, rockstar gitu kayak wah gila main solo apa segala macam, gak ada ampli, tapping gitu kan. Gue main akustik, main nilai sama. Satu pertanyaan buat seorang Van Haleners. Oh, Van Haleners. David Lee Roth, Sammy Hagar. Wah, itu susah banget. Ayo lo. Wah itu susah banget sih. Wah itu susah. David Lee Roth atau Sammy Hagar? Wah itu susah banget. Nah, to be honest, gue grow up dengan lagu-lagunya Sammy Hagar kan. Karena melodius, nyanyinya. Tapi belakangan gue dengerin lagi David Lee Roth. Anjir tuh orang ya. Gila. Itu beyond sih. Akhirnya gue dengerin lagi tuh era-era Panama dan sebelum itu. Panama Jet. Iya. Blues banget. Jadi gue kayak wah ini satu hal yang ya mungkin karena kan kalau dulu kan main gitar sambil nyanyi, lagunya sambil yang dinyanyi sambil kan melodius ya, gampang nyanyi. Lu mau nyanyi jam kan Nora gila ya, gak enak gitu. Tapi begitu gue ngerti esensi blues, begitu gue tahu gue ngulik lagi roots music gitu ya, ibaratnya kayak musik blues lagi, gue jadi lebih suka sama David Lee Roth. Aneh banget tuh. Kalau gua dulu pas orang-orang pada memilih Sammy Hagar, enggak, gua David Lee Roth. Kalau gua bukan dari teknisnya, gantengnya David Lee Roth. Wah iya sih. Wah itu orang best banget. Akhirnya gua dengerin lagi tuh album David Lee Roth yang sama Dream Team tuh, sama John Billy Sheehan, Steve Vai, Skyscraper. Skyscraper. Iya, wah gila itu masterpiece banget. Gue dengerin lagi. Jadi at that time begitu gue dengerin Van Halen, gue dengerin lagi tuh adanya David Lee Roth. Gue tracking lagi kan David Lee Roth apa sih? Gue dengerin Skyscraper lagi. Kalau gue dulu pas orang-orang, gue mau Sammy Hagar, pas gantengan David Lee Roth David Lee Roth. Dandannya juga pol ya. Iya, makanya. Gila tuh. Tapi gila. Ini bener gak sih lo yang membuat lo terinspirasi, apa sih yang bikin lo terinspirasi sama Alanis Morissette? Oh tahu sih gini. Cabul boys, risetnya enak. Gila risetnya. Ini pertanyaan. Lagu ini ada yang bukan itu emang kamu itu siapa ya lupa. Bukan kalau Alanis Morissette. Thank you India. Oh. Thank you, Sarah. Thank you, this terus ironic. It's like rain on the wedding day. Emang lo terinspirasi sama Alanis itu kenapa sih? Ini waktu itu tahun 96 ya sih gua. Mid 90s lah. Kan penyanyi cewek banyak tuh. Ada Lisa Loeb, Natalie Imbruglia, ada Alanis Morissette, terus ada siapa lagi ya? Penyanyi cewek ada Jewel. Jewel. Ya kan? Ada. Pokoknya banyak lah. Itu era di mana penyanyi perempuan dan instrumen, pemain instrumen itu lahir. Tapi yang gue lihat punya rebel feel gitu, yang hippies, yang flower generation ibaratnya gitu, kayak kebalik lagi ke masa itu tuh dia. Ya betul sih.
dandanannya udah emang sangat flower generation Iya, ya kan. nah, terus lirik-liriknya tuh juga marah-marah kan, waktu itu kan gue masih SMA ya, masih suka marah-marah. Sekarang juga sih ya. Suka marah-marah gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya oke nih, karena dulu kan barengan sama Sheryl Crow. Sheryl Crow Iya. juga asik, cuma Sheryl Crow, iya. lebih wise lah, dia Iya, lebih mature gitu, Iya. lebih asik lah, elegant in a side of, dan dia country. Kalau Alanis kan base-nya rock kan. Iya. Kalau Sheryl Crow country, kalau Lisa Lu pop yang Pop manis yang, akustik. you say Iya. I only hear what I want to. Yes, nah yang sisi gue suka sisi kerasnya si Alanis nih, marah-marahnya itu yang gue suka. Nah, akhirnya lo boleh dibilang ya di era itu memang lebih memilih Alanis daripada Lisa Loeb, Sheryl Crow. Gue semua gue dengerin, gue semua punya albumnya lengkap sama mereka itu. Terus sih kayak Natalie Imbruglia itu sekarang kemana ya? Natalie Imbruglia nggak tahu dia. Terakhir main sama Mr. Bean kan dia? Oh ya? Iya, film Mr. Bean ceweknya Natalie Imbruglia. Terakhir gue patah hati gara-gara dia pacaran sama Daniel Jones, Silverchair. Waduh. Tapi udah putus kan tuh. Heeh. Nah, jadi gosip kita, gosip Kalau gue internasional. patah hati pas Gwen Stefani sama si Tony bukan apa? si Bush apa ya? Siapa? Vokalisnya Bush. Oh ya. Gavin Rossdale. Ya terus dia. Bukan Gavin Idema ya? Kan. Gavin Rossdale. Tuh aduh Gwen Stefani pacaran sama dia. Sekarang kawin sama Black Shelton. Waduh, jadi country deh. Ya, Nah, itu loh. ini boleh dibilang menarik nih karena gue belakangan ini baru punya akun Spotify. Oh serius loh. Iya akhirnya punya walaupun belum premium tapi bikin akunnya. Tolongin Masih apa? denger iklan ya? Masih denger iklan. Karena kan Mau di-skip acara ini nggak kan bisa. disponsorin nanti sama Oh, Spotify ya. Ya, kalau misalnya mau ada playlist Spotify Buluk. Nah, itu tuh. bisa. Ayo dong Nah. Spot. Nih, Spot. si bantuan lah Spot is oke nih nggak Spotify. Aduh. Gue tuh pas bikin playlist, gua atur deh lagu daerah, lagu ini gue Oh, iya? bikin. Karena gue dengerin lagu daerah juga, lagu daerah Manado gue suka. Oh iya, apa yang membuat lo tertarik lo? Pertama gue lumayan dari kecil ke gede, nih gue yang di interview jadi. Dari kecil ke gede tuh gue tinggal di beberapa daerah. Gue lahir di Ambon. Suku gue, keluarga gue adalah orang Sunda. Gue lahir di Ambon, gue besar di Manado, gue nganggur di Bandung, Oke. ya kan, gue sering kabur ke Jogja, jadi akhirnya gue bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Manado. Jadi gue kayak misalnya lagu-lagu Manado yang detik-detik terakhir torang dua Aduh. baku sayang, wah anjing itu kayak gimana gitu. Nah gue bikin playlist itu sampai ada orang bilang, Bang Bol, boleh minta playlist Spotify lu nggak? Gue kirim. Kok ada lagu daerah? Wah, itu aja yang lu aja, jangan yang pangrok-pangrokan. Bosen. Tapi lu kalau di Spotify lu dengerin apa sih sekarang? Nah, gua tuh banyak sebenarnya Spotify itu tempat untuk nyari band baru kadang-kadang. Jadi itu. Jadi ibaratnya kayak siapa sih yang lagi rilis? terus gua Relatednya lihat. kadang-kadang nyambungnya aneh ya? Nyambungnya aneh. Jadi emang gue lagi discover malah band-band baru anak-anak sekarang. Itu dan bagus-bagus, gue suka Bener. gitu. Kayak ada playlist Spotify kayak model New Rising atau apa gitu. Itu kadang-kadang gue dengerin, oh sekarang kayak gini ya. Ada yang playlist misalnya Indonesia ya, selain emang Endres ada di situ, tapi juga kadang-kadang teman-teman kalau ada yang rilis suka masuk di playlist itu. Sembari aja gue lihat siapa lagi sih yang baru rilis nih, atau siapa sih teman-teman nih gitu. Itu sama kayak gue misalkan entah di Spotify atau di YouTube ada related songnya, misalkan gue nge-search siapa, gue play, pas gue next, ini apa nih? Kok enak? Nggak sengaja. Yoi. Akhirnya mau nggak mau gue ikutin. Itu ya emang untung lah sekarang sudah adanya digitalisasi. Bener, referensi tuh jadi padahal Jadi dulu gak- yang namanya nyari referensi yang ampun, sampai ngetok-ngetok tetangga kita. Sampai salah kadang-kadang. Meatloaf gue sangkain metal. Serius, sampai salah. Gue ke duta suara, ya kan? Tengkorak kuda kan keluar dari kuburan. Iya gitu kamu. Gue beli, Bang, I will do anything. Kok begini lagunya gue ini? Kagak ada metal-metalnya. Salah, Stone Roses. Gue beli. Gue pikir kayak Rolling Stone, Iya. yang gambar jeruk. Yuk. Duh, tiba-tiba kok jadi begini, band apaan nih? Gue rekam. Itu penyesalan gue sih, akhirnya gue demen Stone Roses akhirnya gitu. Karena pada saat itu gue nyari kayak Rolling Stone. Iya. Tiba-tiba kenapa nih Stone Roses kagak ada Rolling Stone-nya nih apaan? Udah gitu kan zaman di toko kaset kan nggak boleh Nggak bisa nyoba ya. nyoba, Jadi bungkus plastik gitu, kalau mau beli baru dibukain plastiknya baru kita Makanya dengerin. juga gue jadi akhirnya berapa kali melakukan kesalahan dalam membeli. Sekarang udah kagak perlu bisa didengerin.
Meatloaf lah itu awal tuh. When Tipolo Madrid. Gue kira metal. Gue juga waktu itu beli kaset jazz gitu tuh. Yes. Iya kan, gue beli kaset jazz. Oh, ya. jazz. Jazz, gue pikir kan, waktu itu kan no clue kan, jazz tuh kayak apa gitu. Gue belilah satu. Ya udah gue dengerin. Kok kagak ada vokalnya? Intro lama banget gak tau oh ternyata jazz tuh begini ya. Instrumen gitu. Padahal judulnya cantik tuh, misalnya Love at apa. Itu kan gue pikir wah lagu-lagu cinta nih jazz itu. Kagak ada liriknya. Oh gini. Oh dulu kan kita kalau cabuler ya. Kalau kita ke toko kaset dulu itu cuma ada rak isinya jazz, instrumental, Rock. rohani, Iya, rock gitu-gitu isinya. Rock di situ dari mulai rock yang ngerok sampai metal ada di situ cuy. Hello Kader nyari sampai gini-gini Yoi. Waduh, itu kalau dapat penjaga toko yang wawasan luas, enak. cakep tuh enak. Cuman kalau nggak no clue juga sama kita, udah zong tuh. Gue pernah di Dada Suara, Mas, ini apanya? Wah kurang tahu tuh Mas. Ya, ini kakak jadi dah. Udah nebak-nebak, kakak ada informasi. Yeah. Nah, single terbaru dari Endah Enresa adalah Pulang ke Pamulang. Pulang ke Pamulang. Iya kan? Ini warga komen kan? Kan di video klipnya lo ada dada-dada sama warga tuh. Wah gimana ya? Rame sih ternyata. Gue juga kaget tuh. Sampai viral videonya diedarin di WhatsApp ibu-ibu pengajian, ibu komplek gitu, terus mertua di Pamulang tuh seneng banget. Wah ini dari WhatsApp grup pengajian mamah nih. Gitu. Wah ini dari Pak ini nih, tahu Pak RT mana gitu ya. Udahlah ya. Ya gue seneng sih dengan adanya lagu itu ternyata bertempat di hati orang-orang Pamulang gitu. Karena sebenarnya waktu bikin lagu itu tuh ketawa-ketawa gitu. Banjir apa ya? Oh iya ini aja nih sesekali air meluap gitu kan. Pakai bahasa-bahasa cantik gitulah, padahal mah emang banjir. Terus kayak ular nongol, ular sesekali ke permukaan kan emang bener loh. Iya bener. Di komplek banjir ya? tuh. Di kompleknya dia. Lu sama Jimmy deket gak sih Pamulangnya? Jimmy Ciputat. Oh Jimmy Ciputat ya masuknya. Cuman dulu tuh sebenarnya Pamulang itu dulu tuh belum ada kecamatan Pamulang kan, masuk kecamatan Ciputat. Cuman karena Pamulang itu gede banget, akhirnya bikin kecamatan sendiri. Tapi depet sebenarnya, deket banget. Nah, akhirnya lagu itu dirilis baru-baru ini kan ya? Baru-baru ini, baru 1 kan? Oktober kemarin. Terus tanggal 2 kemarin kita rilis ini video live di studionya Leonardo Ringo. Oh. Kan dia anak Pamulang bener. juga tuh Witana. Ya udah rekaman aja di situ. Lu berarti rekaman si recording di situ juga nggak? Enggak, kalau recording enggak, tapi kalau live yang di YouTube kan jadi ada 2 tuh kita rilis kemarin video lirik. Maksudnya video lirik dan video klip yang tentang landscape Pamulang lah kita misalnya shoot spot-spot itu sama yang live session. Nah, Lu itu di studionya. tiba-tiba bikin lirik Protest tentang House. Pamulang apa Pride Pamulang atau Nggak ada sih sebenarnya lebih Pamulang ke Pride? Ya kalau band-band bule kan Brooklyn, mereka bilang, hello we are sick of it all, we are from New York kayak gitu-gitu. Iya, we are from Pamulang aja. Pamulang Pride. Nggak sebenarnya itu banyak lagi musisi-musisi Pamulang tuh, Roy Bumerang di situ, Iya, benar. Daniel Dead Squad, Iya, ya kan. Terus dulu Yon Kuswoyo di situ. Banyak sih sebenarnya musisi almarhum Yon Kuswoyo. Masih Indra Lesmana dulu di situ. Cuman emang sebenarnya lebih ke ini aja. Ini Resa idenya, mungkin karena inti sebenarnya dari Pulang ke Pamulang itu adalah di lirik doaku akan selalu pulang ke Pamulang. Itu sebenarnya intinya. Jadi sebenarnya kemanapun orang-orang atau tempat yang kita tuju tuh kita selalu ngirim doa ke situ. Nah ini kebetulan aja Pamulang. Tapi sebenarnya esensinya tuh kemanapun doa itu kirim kemanapun. Lo mungkin belum bisa pulang ke kota lo atau ke tempat lo di mana gitu. Nah lo kirimin doanya aja. Jadi sebenarnya lebih harapan itu sebenarnya. Nah akhirnya karena relate pulang ke Pamulang, terus secara bunyi kan emang kata-kata itu selalu nempel tuh. Pulang ke Pamulang. Iya. Kayak kata-kata yang enak gitu ya. Terus dan rimanya enak. Pulang ke Pamulang. Dan Pamulang itu sebenarnya kalau dari sejarah kan dari kata pamulangan. Emang pulang. Iya, tempat pulang memang gitu. Jadi emang ya permainan kata-kata yang enak, bunyinya enak, terus kayak nyangkut terus, yaudah lu bikin lah. Resa akhirnya bikin dan sebenarnya itu menceritakan keseharian kita aja. Dari jalur flyover Ciputat tuh yang macet banget, terus ke danau, terus kemudian ke Irhouse, ada di situ semuanya. Tuh kalau dirimain lagi, Pamungkas pulang ke Pamulang lewat Warakas. Nah, rima. Gitu. Nah, ngomong-ngomong udah terima tidak betul. Bajunya Henda sama bantal cabul matching coy.
Iya nih, mancap juga nih. Nyong screw. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk next project apa yang sedang dilakukan? Kita ada project kan ntar tapi. Oh iya, nanti ada project. Next project kan. sama Buluk. Ada sama Buluk. Tapi next project yang dikerjakan sekarang kita lagi akan mempersiapkan perilisan album live. Oke. Ya. Jadi kurang lebih itu lagi ngerjain soundtrack ada, terus ya so far sih itu ya yang paling kita deadline deket-deket ini. Oke. Nah, arti keluarga buat lo nah. Arti keluarga buat gua, keluarga besar apa keluarga Maresa dong nih? Keluarga Maresa. Keluarga Maresa ya. Temen gitu, temen hidup sih kali ya. Keluarga tuh Iya. simple ya. Keluarga adalah teman hidup. Iya, dimana lo kayak bisa jadi diri lo sendiri. Lo mau beli gitar boleh, haha. Beli Fodera boleh. Maksudnya kayak temen aja. Gue tuh sama Reza tuh kayak temenan. Kayak ya mungkin lo pernah lah ingat satu momen dimana lo rame-rame sama band ngontrak satu rumah, terus ya udah ngeband bareng. Gue sama Reza tuh kayak gitu. Feel-nya tuh sampai sekarang tuh kayak gitu. Tuh mantep tuh, friend. Iya. Kita ngobrol sama Reza sama Enda dari tadi tuh banyak banget dapat pelajaran ya. Boleh dibilang dari lo memang boleh dibilang pasangan tuh kayak memang kayak temen ya kan. Udah gitu kayak misalnya awal-awal Enda cerita kalau misalkan dia bisa bermain gitar itu karena memang dari awal dia memang cita-citanya pengen jadi musisi. Iya, pengen gua. Pengen ya kan. Jadi buat lu sebenarnya yang punya cita-cita apapun sekarang ya kan, kalau memang lu niatin mah pasti bisa. Ya, gua aja kagak pernah berpikir jadi musisi, gue cuma menghayal doang, gue pakai konde emak gue ya, jadi musisi juga, gue megang gitar. Jadi makanya apapun yang lu cita-citain lu niatin ya nggak pasti bisa. Bijak banget gue. Asik, ya, mantap. Thank you banget ya Dah ya. Banget, ya. Terima kasih sudah mampir di catatan Sibuluk. Sama-sama, thank you udah ditraktir juga nih. Ini mantap banget. Sebelumnya ini ada tanda tangan dulu yang harus dilakukan. Gile, mantap. Awe nih. Awe, Otong Koil, Andika Pratama. Depan mah. Mana Otong? Otong. Wah, Otong gokil nih tetap. Meskipun nama lo udah nggak ada di liburan di, tapi nama lo tetap ada di hati. Thank you banget di sini. Nih ya. Oke. Endah. Oke. Yes. Ini terakhir mah Enda yang nyanyi nih. Jangan gue yang nyanyi buat closing dicabul. Enda mau pulang ke Pamulang soalnya. Pakai gitar sendiri. Gitar ogut aja. Gitar ini mah. Gak apa-apa ini sebenarnya juga. Cuman kebetulan aja bawa nih. Gue ikut cepak-cepok aja. Sekali lagi buat cabul dan cabulis, terima kasih yang sudah menyaksikan perbincangan saya bersama Endah Widyastuti. Terima kasih juga. Jangan lupa like and subscribe buat yang balikin jempolnya, gue sumpahin masukin neraka jahanam lu. Awas. This is Endah yang akan pamit buat para cabul dan cabulis, akan pulang ke Pamulang. Oke, selalu beri arti pulang kawanku. Telah tunggu 1000 doaku, akan selalu pulang ke Pamulang, akan selalu pulang ke Pamulang, akan selalu pulang ke Pamulang. Thank you. Oke, Mantap.